Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Herlinda Melenia, NPM 210 40 11 4003, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A, Angkatan tahun 2021 di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini dalam pertemuan ke-15, saya akan mereview dua topik untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Ludovicus Momaswadu dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik yang pertama yaitu tentang wawasan Nusantara dan yang kedua yaitu ketahanan nasional. Baik, topik yang pertama yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, istilah wawasan Nusantara berasal dari tiga kata dalam bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Apabila diartikan satu persatu, wawas berarti pandangan, tinjauan, ataupun penglihatan. Sedangkan kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Nah, kata antara itu di antara dua benua dan dua samudra. Dari arti ketiga kata tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra bangsa Indonesia. Nah, adapun pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, paham, dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi serta menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagrata. Yang kelima, menurut Sri Janti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keenam, menurut Muhammad Panggabean, wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tetap dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Yang ketujuh, menurut Sabati Ahadiah. Nah, menurut beliau, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Nah, itu adalah pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli.
Akan tetapi, penanaman Nusantara ini juga berdasarkan sudut pandang Majapahit atau Jawa loh. Mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia. Dan juga Malaysia Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantula. Arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Nah, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti misalnya di daerah Pacitan yang banyak gua-guanya dikenal sebagai kota 1000 gua. Bogor dikenal sebagai kota hujan. Nah, saya akan melanjutkan dalam menggali sumber historisnya, sosiologisnya, dan politiknya. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Zone Maritime Kringen Ordonansi pada tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi tahun 1939, yaitu sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Apa sih isi ordonansi itu? Nah, isinya itu seperti penentuan lebar laut yaitu 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Nah, kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan demikian, laut tersebut menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Gunanya apa sih? Gunanya tentu untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut. Maka dari itu dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional saja, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara. Berdasarkan deklarasi Juanda, agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional dengan melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, berdasarkan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, diakui sebagai asas negara kepulauan Indonesia dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu semua termasuk dalam persatuan sebagai satu bangsa. Nah, sebagaimana dalam rumusan GBHM pada tahun 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN tahun 1973, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Pada pasal ini, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang lingkup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Nah,
Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa, perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Adapun aspek wawasan Nusantara. Nah, adanya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh berbagai aspek dasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, aspek falsafah Pancasila, yaitu pengembangan wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut, yaitu hak asasi manusia, seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu tentu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongannya. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dong tentunya. Yang kedua, aspek kewilayahan. Nah, aspek kewilayahan ini yaitu terletak pada geografis Indonesia yang merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial budaya. Nah, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Nah, yang keempat ada aspek sejarah. Nah, Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Nah, maka dari itu pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. Nah, apa sih tujuan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, tujuan nasional. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Nah, tujuan ini mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Nah, ada pun juga asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan juga sebagai komponen pembentuk bangsa Indonesia. Nah, harus disadari dong apabila asas wawasan Nusantara diabaikan. Karena apa? Komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama juga. Artinya, kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia akan tercerai-berai. Nah, seperti kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Saat ini bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dari negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalil HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu tujuan yang sama adalah tujuan yang tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, yaitu tentang keadilan. Harus ada kesesuaian pembagian dengan andil jerih payah usaha dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga yaitu jujuran.
keberanian berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar, meskipun realita atau ketentuan yang disampaikan pahit dan mengecewakan. Yang selanjutnya yaitu solidaritas. Sangat diperlukan rasa setia kawal, saling memberi dan berkorban tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Nah, yang kelima adalah kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Nah, keenam ini adalah kesetiaan, yaitu adanya kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berbangsa dan bernegara dapat kita lihat dalam berbagai aspek berikut ini. Pertama, adanya kehidupan politik. Nah, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang begitu tinggi, seperti posisi Katulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan juga perindustrian. Nah, dengan demikian, banyak juga kita dapat mendengar pertanyaan seperti ini. Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Mengapa? Karena Indonesia untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dan untuk mendapat berbagai motivasi yang positif, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan berbagai kebijakan dalam perbuatan baik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam membina persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Tentu ada dong, karena wawasan nasional yaitu memiliki pandangan publik yang merupakan visi negara yang mengkhawatirkan masa depan, yang berarti menjamin ketahanan, tegaknya negara, domain, dan karakter publik. Sebagai aturan umum, pengetahuan publik menyiratkan sudut pandang suatu negara tentang dirinya sendiri dan keadaannya saat ini yang digambarkan dari cara berpikir dan sejarah negara tersebut sesuai dengan posisi dan keadaan topografi untuk mencapai tujuan dan standar publiknya. Nah, apa yang terjadi jika seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Maka bangsa ini dapat dijajah kembali oleh berbagai negara. Bahkan bisa dianggap sebagai negara yang hancur. Ini dengan alasan bahwa saat ini mungkin tidak ada rasa solidaritas dan persatuan di antara penduduk dan tidak ada rasa untuk memastikan negara secara keseluruhan. Jadi sangat baik untuk mudah dipengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang intelektual, kita harus menjaga solidaritas dan kehormatan negara kita yang berwawasan kepulauan agar bangsa kita menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, itu tadilah
topik pertama yang dapat saya review yaitu tentang wawasan Nusantara. Dan untuk topik yang kedua ada di video sebelah loh. Nanti langsung cek saja ya. Demikianlah review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.